Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma fasolli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khataman nabiyyin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para jamaah Tarbiyah Ruqyah BTKP FHUA. Selamat sore Ustadz Muhammad Nur Yasin. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah, Pada alhamdulillah kesempatan dokter. baik. Pada kesempatan berbahagia kali ini kajian Tarbiyah Ruqyah BTK FKUA akan mengangkat tema tentang kajian Kitab Tauhid yang membahas tentang tamimah dan ruqyah. Pemateri pada kajian pekan ini adalah guru kita Al Ustadz Muhammad Nur Yasin LC. Sebelum kita mulai acara, marilah kita membacakan kalam suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa hasara. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi wa idza massahu syarru kana yusa. Kul kullu ya'malu 'ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhi min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan kesombongan. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Katakanlah, hai Muhammad, setiap orang yang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Shadaqallahul azim. Astagfirullah. Baiklah para jamaah, kita menginjak kepada acara pemaparan materi yang akan dibawakan oleh guru kita Al Ustadz Muhammad Nur Yasin tentang kajian Kitab Tauhid. Kebetulan ada di bab 8 tentang Ruqyah dan Tamimah. Sebentar, kami share screen terlebih dahulu. Jazakallahu khairan. Tampak gak Ustadz? Ah, nggih, nggih. Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para dokter, masyarakat muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada di salah satu bulan dari Asyurul Haram, yaitu bulan Rajab. Hari ini tanggal 24. Semoga amaliyah kita yang kita lakukan di bulan Rajab ini Allah lipat gandakan pahalanya, karena bulan Rajab salah satu dari bulan yang keempat yang kedoliman di dalamnya nilainya dibesarkan, maka pada saat yang sama kebaikan-kebaikan sangat dianjurkan. Terlebih kebaikan yang berupa thalabul ilmi, tafaqquh fiddin, ini adalah bentuk kebaikan yang paling utama, bahkan merupakan kewajiban yang pertama di dalam Islam sebelum kewajiban apapun. Karena orang beraktivitas lisan, beraktivitas perbuatan akan benar ketika berdasarkan ilmu. Kalau tidak berdasarkan ilmu maka bisa ngawur, bisa kacau. Baiklah para dokter, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab kita, kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah wa ghafarahullah wa yarhamullahu lana wa yaghfirullahu lana wa yahfazuna wa liwalidina wa li'asatidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa, barangkali ada kawan-kawan kita kaum muslimin, teman-teman dokter dan yang lainnya yang sakit, kita doakan semoga Allah memberikan kesembuhan. Rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman, amin ya rabbal alamin. Kita memulai kajian kita dari bab 8 tentang ruqyah dan tamimah. Ruqyah jelas perkara yang masyru', perkara yang disyariatkan. Tamimah jelas perkara yang merupakan kesyirikan sehingga dilarang. Kenapa judulnya ruqyah dan tamimah? Sesuatu yang diperbolehkan dan sesuatu yang dilarang. Kok pakai dan di sini? Yang dimaksud dari judul ini adalah ruqyah yang dilarang. Karena ada ruqyah yang dilarang, itu yang dibahas. Sebagaimana tamimah itu dilarang. Kita memulai, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu an, bahwa dia pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perjalanan beliau. Lalu beliau mengutus seorang utusan untuk memaklumkan, ala yabqayanna fi raqabati ba'irin iladatan min watarin aw qiladatan illa kutiat, supaya tidak terdapat lagi di leher onta kalung dari tali busur panah atau kalung apapun kecuali harus diputuskan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat ini melakukan suatu perjalanan. Di antara yang menemaninya adalah Abu Bashir Al-Ansari. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan seseorang, berangkat kamu ke kaum ini, sampaikan di kaum ini agar jangan sampai ada lagi
dari mereka yang mengalungkan tali busur panah di lehernya. Nggak boleh ada lagi. Kalau dijumpai ada orang mengalungkan kalung di leher onta dari tali busur panah, putus, patahin. Para jamaah menurut Allah, kenapa Nabi memandangnya sangat serius sehingga mengutus seorang utusan untuk berbuat demikian, mengecek suatu kaum, me, menginspeksi suatu kaum, ada enggak yang mengalungkan pada leher onta kalung dari tali busur panah, ada enggak? Nggak boleh ada. Kalau masih ada, akan diputus langsung, akan dipatahkan langsung. Nah, ketika itu mereka orang-orang Arab menggantungkan kalung dari tali busur panah. Mereka memiliki keyakinan bahwasanya hal itu bisa menghindarkan onta dari penyakit ain, bisa menghindarkan onta dari penyakit ain. Jadi ontanya biar tidak sakit, ontanya biar tidak sakit. Tentunya ini perkara kesyirikan. Kenapa perkara kesyirikan? Karena mereka mengatakannya ikhtiar ini. Ini ikhtiar. Leher-lehernya onta dikalungin dari tali busur tanah. Busur panah kan ada talinya. Nah, talinya busur panah itu diambil, dikalungkan pada onta. Kan ikhtiar. Mereka mengatakan ikhtiar. Mereka merasa ikhtiar, tapi Nabi mengingkarinya. Kenapa? Karena ikhtiar yang tidak diperbolehkan, ikhtiar semacam itu tidak diperbolehkan. Ikhtiar bukan sembarang ikhtiar. Memang kita diperintahkan ikhtiar, tapi bukan sembarang ikhtiar. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena hal itu secara qadari gak nyambung, secara ilmiah gak nyambung. Apa kaitannya tali busur panah dengan terkena penyakit, kemudian dikalungkan nanti penyakit akan terhindarkan? Ya nggak nyambung, secara ilmiah nggak ada kaitannya. Dilihat dari sisi hukum kausalitas nggak nyangkut sebab akibatnya. Barangkali kalau sapi atau onta sakit begitu ya, kemudian kita kasih berapa telur, kemudian bisa sembuh, ya barangkali ya, karena kita menjumpai di peternak sapi, ada sapi yang sakit, kemudian peternaknya membawakan beberapa butir telur ayam, dijamukan ke dia, jadi diminumkan ke dia, kemudian sembuh, ya barangkali, Allah alam, saya tidak ngerti. Artinya kalau memang benar ada kaitannya telur dengan sakitnya sapi, kemudian telur merupakan sebab sehingga sapi sakitnya bisa sembuh, nah itu namanya ilmiah, ditinjau dari hukum kausalitas masuk. Nah ini tali busur panah, jadi busur panah yang ada talinya, talinya diambil tuh, dikalungkan pada leher onta biar ontanya kena air, maka ini syirik karena itu bentuk ikhtiar yang tidak ilmiah. Bisa jadi tidak ilmiah asalkan sesuai dengan perintah syariat atau contoh syariat, tidak mengapa. Tidak mengapa. Misalnya pada pertemuan yang lalu kita sampaikan ada bagian tubuh kita yang sakit, misalnya benjolan atau kemudian semacam bisul atau apa, kemudian jari telunjuk kita kasih ludah, kemudian kita tempelkan di tanah, bismillahi turbatu arubina biriqoti ba'dina yushfa sakimuna bidni robbina, atau kama qala Nabi.
Kemudian setelah dibacakan itu ditempelkan pada benjolan atau benjolan semacamnya, dan itu secara ilmiah nggak nyambung. Secara ilmiah nggak nyambung, tetapi ini bukan syirik. Kenapa? Karena ada pembenaran sisi syar'i. Ada pembenaran sisi syar'i. Nah, tetapi yang disebutkan di dalam kitab yang sekarang kita bahas nggak ada hubungannya. Tali busur panah dikalungkan pada leher onta untuk menghindarkan penyakit, nggak ada hubungannya. Para jamaah rahimakumullah, dari hadis ini selain faedah yang tadi sudah kita sebutkan, ada faedah-faedah lainnya. Apa faedah-faedah yang lainnya? Di antaranya yang pertama, seorang imam, seorang pemimpin, seorang amir harus memperhatikan kemaslahatan rakyatnya. Masih di hadis, masih yang pertama. Ya. Ini faedah yang pertama, atau faedah yang lain selain yang tadi sudah kita sampaikan. Seorang imam, seorang amir, seorang pemimpin wajib memperhatikan hal-hal yang merupakan kemaslahatan membernya, kemaslahatan anak buahnya, kemaslahatan rakyatnya. Kemaslahatan apapun terkait perkara dunia juga perkara akhirat. Sekarang kalau perkara dunia saja harus memperhatikan sedemikian rupa, padahal perkara dunia urusannya berakhir sebatas di dunia saja. Kalau begitu, memperhatikan perkara akhirat jauh lebih penting. Makanya di sini kita perhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam suatu perjalanannya mengutus seseorang untuk apa? Mengutus seseorang untuk inspeksi, untuk mengecek suatu kaum di suatu daerah, ada nggak yang berbuat kesyirikan. Jadi Nabi ngecek, Nabi ngecek, ada nggak di antara mereka yang berbuat kesyirikan, mengalungkan tali busur panah ke leher-leher onta dengan keyakinan yang mereka miliki, yang mereka yakini, yaitu menghindarkan penyakit. Ada nggak? Jangan sampai ada. Nah, ini seorang pemimpin. Nah, para jamaah rahimakumullah, berarti menjadi pemimpin berat dong. Iya, berat. Karena siapa yang di bawah wilayahnya, entah skalanya luas atau skalanya tidak luas, intinya siapapun yang di bawah wilayahnya itu adalah tanggung jawabnya, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Misalnya yang skalanya kecil, misalnya ayah dan ibu, membernya atau rakyatnya adalah anak-anak dan pembantu yang ada di rumahnya, maka ayah dan ibu bertanggung jawab atas kemaslahatan mereka. Kemaslahatan apa? Dunia dan akhirat. Dunia saja diperhatikan sedemikian rupa, apalagi akhiratnya. Maka jangan sampai ada ayah dan ibu yang anak-anaknya termasuk pembantunya, karena masih dalam wilayah kekuasaannya istilahnya, karena masih dalam wilayah kekuasaannya, kemudian mereka tidak paham agama, dibiarkan saja. Pembantunya yang tidak memakai jilbab dibiarkan saja, tidak boleh, diajari. Kalau urusan dunia dipandang penting, dan memang penting, tetapi kan berakhir sebatas di dunia saja. Loh, sementara urusan akhirat nggak ada batasan usia nanti, nggak ada batasan umur, maka lebih penting lagi. Termasuk misalnya yang skalanya lebih luas, RT, RW. Siapa yang merupakan membernya, RT, RW akan dimintai pertanggungjawaban tentang kemaslahatan mereka, kemaslahatan yang bersifat duniawi atau kemaslahatan yang bersifat ukhrawi.
Jadi RT RW masih memperhatikan urusan ukhrawi karena lebih penting daripada duniawi. Siapa di antara mereka yang belum bisa baca Quran di data? Kenapa belum bisa baca Quran? Dicari sebabnya. Misalnya ketemu sebabnya ternyata nggak ada guru, datakan guru, adakan TPQ di balai RT, di balai RW misalnya, atau di musola. Karena itu bentuk perhatian dan itu lebih penting. Kemaslahatan lebih penting daripada kemaslahatan duniawi. Kalau skalanya lebih luas lagi, pertanggungjawabnya lebih besar lagi. Termasuk misalnya di sebuah instansi, ada seseorang dikehendaki oleh Allah memegang jabatan sehingga kedudukannya adalah decision maker. Maka harus disadari berarti beliaunya ini ada tanggung jawab atas kemaslahatan member yang ada di bawahnya. Bukan saja kemaslahatan duniawi, tapi ukhrawi. Ambil kesempatan dalam waktu-waktu tertentu agar mereka belajar Al-Quran, sehingga semuanya bisa baca Al-Quran. Ambil waktu di antara waktu-waktu yang ada agar mereka ngaji akidah, karena kesyirikan luar biasa di mana-mana. Nah, selain memperhatikan kemaslahatan, karena memang itu tanggung jawabnya, fadilahnya juga besar. Berapa yang mendapatkan hidayah? Berapa yang melakukan ajakannya? Dan insya Allah semuanya mengikuti ajakan. Karena mereka segan yang meminta adalah pimpinan, maka sejumlah pahala itu yang didapatkan oleh pimpinan. Allahu Akbar. Ini yang pertama. Yang kedua, wajib pemimpin, amir, wajib memperhatikan urusan-urusan mereka ketika mereka meremehkan perkara-perkara yang wajib. Sebenarnya ini mirip dengan yang pertama. Perkara-perkara yang wajib itu harus diprioritaskan. Jangan sampai ada rakyat yang mengabaikan. Jangan sampai ada rakyat yang mengabaikan. Jangan sampai ada anak buah yang mengabaikan. Soalnya perkara wajib, kalau ditinggalkan berdosa. Kalau perkaranya sifatnya udholiyah, keutamaan, ya mesti diperhatikan, tetapi itu levelnya nanti, tahapannya nanti. Yang penting yang pertama dulu adalah perkara-perkara yang wajib. Perkara-perkara yang wajib. Dalam hal ini, Nabi SAW mengingkari perkara apa? Perkara kesyirikan. Sekarang kalau misalnya kita bahas, ada nggak perkara-perkara kekurangan di suatu kaum yang Nabi utus utusan kepada mereka untuk memberikan arahan kepada mereka? Adakah kekurangan-kekurangan yang lain? Tentunya ada. Tetapi Nabi memperhatikan sisi kesyirikannya. Karena itu lebih diprioritaskan karena akan membinasakan manusia, akan menjadikan amalannya sia-sia. Maka ini poin yang kedua, amir, pimpinan, memprioritaskan perkara-perkara yang wajib. Misalnya suatu instansi, suatu komunitas memberikan pembekalan, seminar ini, ya penting sekali karena memang kebutuhan. Nah, tetapi apakah itu wajib di dalam agama? Bisa saja bukan wajib di dalam agama. Sifatnya afdholiyah, utamaan saja. Yang wajib adalah perkara akidah. Sehingga kajian akidah harus lebih didahulukan atau jangan boleh terlewatkan. Kemudian yang berikutnya, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, di sini yang dibahas larangan mengalungkan apa? Di sini yang dibahas adalah mengalungkan tali busur panah, di mana? Di leher. Kemudian muncul pertanyaan, gimana kalau mengalungkannya tidak di leher? Mengalungkannya di kaki. Kan di dalam hadis larangan mengalungkan pada leher onta tali busur panah. Permasalahannya bukan leher atau kaki atau ekor atau manapun. Permasalahannya adalah keyakinan yang rusak.
keyakinan yang rusak. Jadi tidak melihat leher, hadisnya kan leher. Yang dilarang berarti kan di leher, tidak demikian pemahamannya. Bisa di leher, bisa di apa, penyebutan leher, karena secara umum yang namanya kalung ya dikalungkan di leher. Jadi bukan kalau dikalungkan, diikatkan pada tali, hukumnya menjadi boleh, tidak. Atau dengan pertanyaan yang sama, ini kan yang dilarang itu kan mengalungkan tali busur onta, tali busur panah, panahan busurnya ada talinya, itu dikalungkan. Itu yang nggak boleh kan tali busur panah yang disebut dalam hadis ini. Gimana ya kalau yang kita yang kita kalungkan bukan tali busur panah, apa yang dikalungkan? Tali rapia atau tali dari depok pohon pisang, berarti boleh dong. Bukan masalah Moderator. tali rapia atau debok pohon pisang. Ya kan yang di dalam hadis disebutkan tali busur panah. Bukan itunya yang dilihat, tetapi yang dilihat adalah Linu-linu, demam. masalah esensinya. Di sini apa? Di situ adanya keyakinan yang rusak. Iya juga. Iya juga. Adanya keyakinan yang rusak. Jadi entah tali atau apa, yang jelas adanya keyakinan yang rusak. Itu yang diperingatkan. Mohon maaf kita sedikit melebarkan pembahasan. Misalnya di dalam hadis disebutkan dua orang memegang pedang, maka yang membunuh dan dibunuh keduanya di neraka. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau yang membunuh di neraka, iyalah nyambung, namanya membunuh yang di neraka. Tapi bagaimana dengan yang dibunuh ya Rasulullah? Nabi menjawab, sama di neraka, karena dia juga berniat untuk membunuh, cuma kan kalah cepat atau kalah kesempatan, bahasa kita begitu. Jadi dua-duanya di neraka. Nah kemudian kita menyampaikan atau mempertanyakan, itu kan kalau megang pedang, dua-duanya pedang, gimana kalau dua-duanya cangkul? Kalau bagaimana kalau dua-duanya celurit, apa di neraka juga? Ya sama. Yang dilihat bukan pedangnya, tetapi adanya niat untuk membunuh. Siapa yang membunuh dan dibunuh sama saja, entah dengan cangkul atau celurit atau dengan batu, ya sama saja. Karena semacam ini kadang-kadang ada orang memahami demikian, makanya kita bahas sekalian. Ada juga yang memahami begini, yang semacamnya, contoh yang semacamnya. Nabi bersabda, kalau anjing menjilati bejana milik seseorang di antara kalian, maka mesti dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Muncul pertanyaan, itu kan kalau bejana dijilati, loh kalau kaki kita dijilati kan nggak apa-apa kan? Soalnya hadisnya kan dengan bejana. Masalahnya bukan objeknya, masalahnya adalah dijilatinnya. Sehingga yang dijilatin bejana kah, kaki kah, baskom kah, lantai kah, sami mawon. Ya, makanya di dalam usul fiqh dibahas seperti ini, namanya tanqihul manab, melihat dalil-dalil yang sesungguhnya itu tidak masuk pada materi bahasan, sehingga jangan kemudian salah kesimpulan, namanya tanqihul manab. Baik, kembali kepada pembahasan. Jadi yang poin yang ketiga atau faedah yang ketiga, di hadis memang tali busur panah gak boleh dikalungkan dengan keyakinan yang batil tadi, bisa menghindarkan penyakit ain. Bukan berarti kalau yang lainnya dikalungkan, bukan tali busur panah berarti boleh, tidak. Karena yang dilihat bukan fisiknya, tapi adanya keyakinan yang rusak itu. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya, yang Ibnu Mas'ud yang di bawahnya. Ibnu Mas'ud kelewatan yang apa ya? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah syirik.
Nah, ini yang tadi kita singgung di pembukaan tadi. Ruqyah kan perkara masyhur yang Nabi syariat yang disyariatkan di dalam Islam boleh. Kok di sini ruqyah dikatakan syirik sebagaimana tamimah dan sebagaimana tiwalah, maka yang dimaksud adalah ruqyah yang tidak diperbolehkan. Ruqyah yang tidak diperbolehkan. Adapun ruqyah yang sesuai dengan ketentuan syariat di luar hadis ini, di luar larangan ini, karena itu perkara yang diperbolehkan. Arruko artinya kan bacaan-bacaan, bahasa kita mantra-mantra, bahasa Arabnya ruqyah. Kalau ruqyahnya berupa dibacakan Al-Fatihah, mantra-mantranya dibaca berupa dibacakan surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, surat Al-Falaq, surat An-Nas, ya boleh. Karena memang ada petunjuk syariatnya. Suatu ketika rombongan sahabat melewati suatu kampung. Kemudian rombongan sahabat ini menyampaikan kepada kampung tersebut, warga kampung tersebut, sekiranya diizinkan untuk menjadi tamu, istirahat di kampung itu, bermalam di kampung itu. Tapi mereka nggak mengizinkan. Ya gimana? Namanya nggak diizinkan, ya lewat lanjut. Nah, kemudian terjadilah sesuatu. Apa kejadiannya? Pimpinan kaum itu disengat. Disengat apa? Kalajengking atau apa yang jelas disengat. Nah, kemudian rombongan sahabat tadi dipanggil-panggil. Ada nggak di antara kalian yang bisa jampi-jampi? Ruqyah kan bahasa kita, mantra-mantra, jampi-jampi bahasa Jawa. Kemudian para sahabat kembali lagi dan meruqyah pimpinan yang tersengat itu, tersengat kalajengking atau lainnya, dengan dibacain Al-Fatihah dan sembuh. Tetapi sebelum eksekusi, sebelum meruqyah, para rombongan sahabat tadi mengatakan begini, kalian menolak kami, nggak boleh jadi tamu. Sekarang kalian meminta bantuan kami. Terus gini aja, kalau kami bisa melakukan ikhtiar pengobatan, kalian mau memberi kami apa? Kemudian ada kesepakatan, diruqyahlah pimpinan itu dengan dibaca Al-Fatihah dan sembuh. Kemudian dikasih kambing. Kemudian rombongan ini sesama mereka khawatir bertindak salah, sehingga kemudian kita nggak boleh memanfaatkan kambing ini hingga kita sampai di hadapan Nabi. Kemudian di hadapan Nabi mereka menceritakan yang terjadi, dan Nabi mengatakan, sisakan aku bagian dari kambing ini. Dari mana kalian mengetahui bahwasanya ruqyah itu, bahwasanya Al-Fatihah itu adalah surat ruqyah? Nah, artinya Nabi membenarkan apa yang mereka perbuat, membacakan Al-Fatihah untuk orang yang sakit. Itu ruqyah memang dibenarkan ketika sesuai dengan syariat. Ambil ayat-ayat Al-Quran, bacakan. Bacakan surat Al-Baqarah, bacain ayat kursi, bacakan doa-doa yang Nabi ajarkan. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. Itu diajarkan Nabi. Kalau Nabi pernah diruqyah demikian, dan yang meruqyah malaikat Jibril, dan bacanya ini As'alullahal azim, bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yudhika, min syarri kulli nafsin wa ainin hasidin, Bismillahirrahmanirrahim, Allah yashfika. Atau yang lainnya, yang kalau yang malaikat Jibril. Dan yang lainnya As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. Atau yang lainnya Rabban nas adibil basa ishfi anta syafi, la shifa illa shifauka, shifa la yughadiru saqaman. Itu boleh, bacaan-bacaan semacam itu boleh, karena memang sesuai dengan syariat. Adapun ruqyah di dalam hadis ini adalah mantra-mantra yang tidak sesuai dengan syariat, maka tidak diperbolehkan. Makanya kan pernah seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan ruqyah yang aku baca?
yang aku lakukan. Maka Nabi minta diperlihatkan, coba rukyahnya bagaimana. Kalau memang itu rukyah jahilah, ya syirik, nggak boleh. Artinya rukyah ada dua macam, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau misalnya bim salah bim, abrah kata abrah, nggak tahu itu dari mana, kan populer sekali gitu ya. Kemudian bacain apa yang bukan dari syarat, maka tidak boleh masuk di dalam kategori hadis yang kita bahas ini, yaitu kesyirikan. Kalau ditanya kenapa kesyirikan, kan ikhtiar. Yang pertama, sisi ilmiah nggak nyambung, sabab qadari nggak nyambung. Yang kedua, sabab syar'i tidak pernah diajarkan. Maka menjadikan sesuatu ikhtiar yang tidak klop di dua sisi. Secara qadari nggak ada, secara syar'i nggak ada. Berarti dia menjadikan tandingan bagi Allah. Nah, sedikit kita lebarkan tentang rukyah. Rukyah itu bagaimana sih? Rukyah yang syar'i itu orang yang kita rukyah atau penderita yang kita rukyah, kita bacain ayat-ayat dan mulut kita dekat. Mulut kita dekat ke pasien sehingga kita membaca ayat-ayat apa, nafasnya ini, nafas bacaan ini mengenai tubuh si pasien. Makanya ketika ada orang bertanya, boleh nggak rukyah jarak jauh? Ya tidak dikatakan rukyah. Sehingga kalau mau dikatakan rukyah, ya tidak demikian caranya. Karena rukyah itu membacakan ayat-ayat, membacakan bacaan yang masyhur dengan nafas bacaan tadi mengenai tubuh atau bagian pasien. Nah, kemudian tamimah. Apa itu tamimah? Tamimah adalah sesuatu yang dikalungkan di leher anak, di bawahnya keterangannya. Tamimah adalah sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak untuk menangkal atau menolak air. Nah, ini tamimah. Apapun yang dikalungkan. Kan biasanya dokter Asyaram Sigur Rahimahullah pernah melihat ada anak kecil dikalungkan di lehernya kain kotak, itu di dalamnya ada tulisan-tulisan itu. Atau ada kalanya bukan kain buat kain yang berbentuk kotak, di dalamnya tulisan-tulisan, bukan. Ada kalanya suatu benda yang diambilkan dari mana. Ada kalanya suatu benda diambilkan dari dasar laut, atau suatu benda yang diambilkan dari benda yang dipandang keramat. Itu namanya tamimah. Itu syirik. Dan disebutkan mereka meyakini hal itu bisa menangkal penyakit air. Menangkal penyakit air. Gak ada kaitannya. Penyakit air kemudian dengan sesuatu dengan di leher, gak ada kaitannya. Sisi hukum kausalitas tidak nyambung. Sisi keterkaitan sebab akibat gak nyambung. Maka itu syirik. Menjadikan sesuatu sebagai ikhtiar padahal gak nyambung, gak klop. Berarti dia menyatakan ini memiliki kekuatan, bisa mengobati ini. Nah, berarti menjadikan tandingan bagi Allah. Tapi kalau sesuatu yang sisi hukum kausalitasnya nyambung, di mana Allah menciptakan benda-benda tersebut memang mengandung unsur-unsur yang bisa menghilangkan penyakit tertentu, ya boleh. Berarti mengambil ikhtiar yang diizinkan oleh Allah. Kalau sakit kepala minum obat ini, kalau sakit perut minum obat ini, dan memang Allah menjadikan pada obat-obat tersebut ada unsur-unsur yang bisa mengatasi penyakit tadi. Itu namanya nyambung, klop, sisi kausalitasnya, nggak apa-apa kalau itu. Tetapi tamimah nggak nyambung, maka syirik. Nah, kemudian yang berikutnya, tetapi apabila yang dikalungkan itu berasal dari ayat-ayat suci Al-Quran, sebagian salaf memberikan keringanan dalam hal ini, dan sebagian yang lain tidak memperbolehkan.
dan memandangnya termasuk hal yang dilarang. Di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ulama salaf memiliki perbedaan pendapat. Yang pertama mengatakan gak ada masalah itu kalau yang dikalungkan Al-Quran. Yang kedua mengatakan bermasalah. Kita akan lihat satu persatunya. Yang mengatakan tidak masalah karena yang dikalungkan adalah Al-Quran. Jadi tabaruk dengan Al-Quran. Bukankah Al-Quran itu merupakan syifa? Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un linnas wa huda wa rahmah. Jadi Al-Qur'an selain pedoman, way of life, juga merupakan obat. Sebagaimana dalam dunia kedokteran ada obat apa, Al-Qur'an juga berfungsi sebagai obat. Sebagaimana obat di dalam dunia medis kedokteran. Makanya nggak apa-apa kalau yang dikalungkan Al-Quran. Nah, ini sebagian ulama yang pertama. Nah, ulama yang kedua mengatakan tetap tidak boleh, meskipun yang dikalungkan adalah Al-Quran. Bukan dari sisi kesyirikan. Memang Al-Quran kita bertabaruk dengannya, di mana Al-Quran merupakan syifa, iya. Jadi dilarangnya bukan dari sisi kesyirikan. Jadi dilarangnya kenapa? Ini ulama yang kedua. Dilarangnya sisi apa? Karena bisa merendahkan, menghinakan Al-Quran itu. Dikalungkan pada anak-anak, dibungkus dengan kotak kecil gitu ya, tulisannya kecil-kecil, dibungkus pada kotak kecil, kemudian dikalungkan. Anak-anak ini masuk kamar mandi, masuk WC, itu Al-Quran dibawa-bawa masuk kamar mandi, bawa-bawa masuk WC. Kemudian bisa jatuh, injak-injak, Al-Quran diinjak-injak. Kemudian tangan kena najis dan yang lainnya, nyentuh-nyentuh Al-Quran kena najis, jadi bisa menghinakan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai syifa, ini yang mengatakan dilarang. Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat, itu bukan dikalungkan, bukan ditempelkan, tapi dibaca. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, orang yang kena sengatan, kemudian diruqyah, di mantra-mantra dengan surat Al-Fatihah, nafas ketika membaca surat Al-Fatihah menyentuh badan atau bagian yang sakit, itu Al-Quran digunakan untuk ruqyah sebagai syifa seperti itu, bukan dikalungkan. Nah, jadi dari dua pandangan ulama salaf tadi, yang selamat adalah yang kedua. Lagi pula Al-Quran juga menjadi obat itu dengan dibaca. Kalau dikalungkan kan tidak dibaca. Jadi dijadikan jimat saja bahasa kita, tidak dibaca. Padahal tujuan Al-Quran sebagai petunjuk dan sebagai obat, sebagai medisin ketika dibaca. Maka dua pendapat ini yang lebih selamat adalah yang kedua, dan inilah yang kita ambil. Dan ini sesuai dengan penjelasannya atau pendapatnya Abdullah bin Mas'ud, sahabat senior radhiyallahu anhu. Sekaligus kita lebarkan, mohon maaf, membahas Al-Quran gimana kalau tulisan Al-Quran satu ayat, dua ayat kita tempel di dinding, kaligrafi ditulis di dinding, boleh apa tidak? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan tidak boleh lebih kepada kehati-hatian. Nanti itu dinding bisa rusak catnya. Nanti sebagian Quran masih ada, sebagian yang lain sudah geletek. Itu akhirnya merendahkan Al-Quran. Terus suatu ketika dinding dibongkar, kemudian roboh, reruntuhannya terinjak-injak, padahal itu Al-Quran. Maka sebagian mata tidak boleh. Nah, sebagian lagi yang mengatakan boleh karena itu kan manfaat. Ayat Al-Quran ditempel, kita duduk, kita baca, kita jadi dapat ibrah dari yang kita baca, maka tidak mengapa. Baik, satunya mengatakan
tidak mengapa satu yang mengatakan bermasalah. Kalau ini jalan tengahnya. Kalau memang kita senang dengan kaligrafi sehingga ditempel di dinding rumah kita, ya silakan, tapi harus hati-hati, jangan sampai ada tindakan yang menghinakan. Misalnya kemudian catnya geletek, akhirnya separuh ayat menjadi hilang. Oh, jangan dibiarkan, karena akan merendahkan Al-Quran. Kemudian misalnya runtuh sehingga sebagian ayat terlihat, sebagiannya hilang. Ya, jangan dibiarkan, gitu. Itu kalau ditulis di dinding. Atau misalnya sesuatu yang ditempel, mungkin ditempel di kain, kainnya ditempel di dinding, ditempel di kertas, di dinding. Barangkali senang dengan kaligrafi, ya silakan, karena merasa juga mendapatkan hiburan ketika duduk membacanya, ketika lewat melihatnya, ya silakan. Yang terpenting diantisipasi, jangan ada tindakan, jangan ada suatu kondisi yang meremehkan, yang merendahkan. Nah, kemudian yang berikutnya atiwalata. Atiwalata itu apa? Atiwalata itu sesuatu yang dibuat di dalam keyakinan mereka bisa mendekatkan istri kepada suaminya atau suami kepada istrinya, sehingga suami dan istri lebih saling mencintai lagi. Baik dong, iya baik. Suami dan istri lebih saling mencintai kan baik. Tetapi caranya yang tidak baik dengan tiwalah. Tiwalah ini bahasa kita pelet barangkali ya. Bahasa Surabaya atau bahasa Jawa Timur atau secara umum orang Jawa bilangnya pelet. Jadi sesuatu yang dijadikan untuk merekatkan cinta suami istri, itu nggak boleh. Semacam ini banyak terjadi di pesantren-pesantren. Mungkin para dokter kaget, tapi saya sampaikan apa adanya. Saya sampaikan apa adanya. Di pesantren-pesantren itu anak-anak santri masih usia-usia SMP pada melakukan tiwalah, dan bukan untuk suami istri lagi, untuk apa namanya, anak-anak SMP, SMA, SD, bahkan yang mereka main-mainin dengan tiwalah. Naudzubillah min dzalik. Sebelum kita lanjut, makanya kita perlu menyampaikan hati-hati kalau memilih pesantren. Mohon maaf, saya bisa menyampaikan begini karena bisa dikatakan saya melalang buana dari pesantren ke pesantren. Juga mengetahui bagaimana keadaan pesantren, maka hati-hati. Hati-hati. Karena yang diajarkan bukan tauhid, malah diajari praktek-praktek kesyirikan. Soalnya mereka memandangnya tidak kesyirikan. Meskipun dalilnya jelas, entah mereka mengetahui atau tidak mengetahui, yang jelas semacam ini dipraktekkan, praktek-praktek syirik. Naudzubillah min dzalik. Nah, misalnya sebagian mereka mengambil kemiri gitu ya, kemiri dikini-kinikan, ditujukan kepada wanita siapa, ditujukan kepada lelaki siapa, kemudian sambil dibaca-bacain, memang lekat, nempel, kayak perangko dengan amplop. Nah, itu tiwalah. Dan itu ulahnya setan. Maka ini kesyirikan. Ruqyah, tamimah, tiwalah, semuanya adalah kesyirikan. Maka kita harus berhati-hati, dan ruqyah yang dimaksud adalah ruqyah yang tidak sesuai dengan syariat atau mantra-mantra yang bukan dari Islam. Dan yang berikutnya kita baca hadis marfu' diriwayatkan dari Abdullah bin Ukaim, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Orang siapa menggantungkan sesuatu dengan anggapan bahwa barang itu, bahwa sesuatu itu bermanfaat atau dapat melindungi dirinya, niscaya Allah menjadikan dia selalu bergantung kepada barang tersebut. Allahu Akbar. Ini kan berarti menggerogoti keimanan. Kalau kita tidak menggantungkan apa-apa, jimat yang berupa batu akik enggak, gelang sebagai jimat enggak, kalung sebagai jimat enggak, cincin sebagai jimat enggak, kita tidak menggantungkan apa-apa. Di rumah kita tempeli di atas pintu raja-raja enggak, pojok-pojok rumah kita tanemin rambut
biar aman. Enggak, kita enggak semuanya. Maka keimanan kita terpupuk dan semakin kuat hanya bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita menggantungkan sesuatu jimat-jimatan, entah namanya bisa tamimah atau bisa tiwalah dan yang lainnya, maka akhirnya kita ada tempat bergantung selain Allah. Wah, saya pakai jimat ini, laris daganganku. Wah, aku pakai ini nih, centong sakti, warungku tambah laris. Wah, aku pakai pagar goib ini, warungku gak bisa diserang, orang masih senang warungku, dan seterusnya. Akhirnya menggerogoti keimanan. Akhirnya orang ini bergantungnya kepada tandingan Allah itu. Gimana kalau sampai mati seperti itu? Gimana kalau sampai mati dalam keadaan dia kebergantungannya kepada benda-benda tadi? Gimana? Kan sesuatu yang mengerikan. Mati di atas tidak tauhid. Sekarang pertanyaannya, itu syirik kecil apa syirik akbar? Kalau pertanyaannya itu syirik kecil apa syirik akbar? Kalau syirik akbar bisa membatalkan keislaman. Kalau syirik kecil kategorinya dosa besar. Ya, seandainya bukan syirik akbar, syirik kecil. Syirik kecil yang bertumpuk-tumpuk sepanjang umur semacam itu. Apa tidak takut pertanggungjawaban di hadapan Allah? Nah, kalau syirik besar bisa batal Islamnya. Kalau syirik kecil berbuat dosa besar setiap hari semacam itu, apa nggak ngeri pertanggungjawaban di hadapan Allah dan menggugurkan amalan lagi. Jadi entah syirik besar entah syirik kecil, yang jelas itu membinasakan manusia pada kehidupan yang berikutnya, yang justru kehidupan berikutnya adalah kehidupan yang hakiki. Kita dunia kan mampir saja. Nah, para dokter masyarakat muslimin rahimakumullah, mungkin kita perlu meroja sedikit. Yang lalu sebenarnya sudah pernah kita bahas bersama, kalau syirik kecil bagaimana, kalau syirik besar bagaimana. Misalnya kita memakai jimat, batu akik, entah batu itu batu dari pegunungan mana, yang katanya keramat sekali, atau dari batu kerang di dasar laut yang bagaimana, yang jelas dia memiliki keyakinan ini yang menjadikan aku kemana-mana selamat. Syirik kecil apa syirik besar tergantung. Kalau dia meyakini Allah lah zat yang menyelamatkan, cincin ini sekedar ikhtiar. Nah, dia berbuat syirik kecil karena dia meyakini Allah lah yang menyelamatkan. Cuma cincin ini ikhtiar saja, maka dia berbuat syirik kecil karena dia masih meyakini Allah yang menyelamatkan. Lu kok syirik? Kan ikhtiar. Kok syirik? Iya, dia melakukan ikhtiar yang tidak dibenarkan sisi ilmiah, sebab kodari, dan tidak dibenarkan juga sisi syar'i. Secara sisi ilmiah, mau diteliti di laboratorium nggak ada kaitannya. Batu dengan keselamatan nggak ada kaitannya. Nah, maka dia telah berbuat syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini batu inilah sumber keselamatan, batu inilah sang penyelamat, dia tidak memandang Allah, tetapi memandangnya semata-mata batu ini itu syirik akbar, batal Islamnya. Batal Islamnya. Nah, jadi mengerikan sekali orang menggantungkan sesuatu, maka dia akan digantungkan kepada sesuatu itu. Maka kebergantungannya kepada Allah menipis, melemah, dan ini membahayakan sekali. Yang berikutnya, hadis Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwaifi. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwaifi, lalal hayata tatulu bika, fahbir an-nas anna man aqada lihiyatahu aw taqallada wataran aw istajja bi raji'in
birujui dabatin aw azmin inna Muhammadan bari'un minhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, kepada Ruwaifi, nama seorang sahabat Ruwaifi, hai Ruwaifi, semoga engkau berumur panjang. Sampaikan kepada orang-orang bahwa siapa saja yang menggelung jenggotnya atau memakai kalung dari tali busur panah atau beristinja dengan kotoran binatang ataupun dengan tulang, maka sesungguhnya Muhammad berlepas diri dari orang itu. Padahal kita umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tidak bisa berlepas dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang menjadikan kita kenal Islam, kita tahu tuntunan, aturan, pedoman dari Allah. Loh kok kemudian Nabi mengatakan saya berlepas dari dia. Artinya ini perkara yang serius, bukan macam-macam, bukan perkara yang ringan, jangan macam-macam. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, menggelung jenggot. Siapa saja yang menggelung jenggotnya? Jadi lelaki kan ada jenggotnya. Jenggot saya nggak kelihatan di situ. Lelaki kan ada jenggotnya. Kemudian jenggotnya diikat atau jenggotnya dikepang, dipilin. Semacam itu Nabi mengatakan sesungguhnya Muhammad berlepas dari orang itu. Artinya menggelung jenggot, mengikat jenggot, memilin jenggot, itu perkara yang terlarang. Pada orang-orang Arab dahulu, menggelung jenggot memang ada tujuan. Yang pertama, ya, tujuan yang pertama adalah iftikharon, karena gumede, karena bentuk kesombongan. Jadi orang menggelung jenggotnya, maka orang-orang di sekitarnya tahu ini orang pembesar, ini orang mulia. Jadi untuk iftikhor, makanya dia menggelung jenggotnya. Mungkin kalau di Jawa barangkali ya, kalau di Jawa bentuk gumede itu kalau memusungkan dada gini ya, gini ya. Jadi kalau jalan gini-gini, kalau jalan gini-gini memusungkan dada gitu. Nah itu bentuk kesombongan iftikharon. Di Arab ketika itu bentuk kesombongan iftikharon adalah mengikat jenggot. Yang kedua, orang ketika itu menggelung jenggot, mengikat jenggot, karena memiliki keyakinan bisa menghindarkan diri dari air. Bisa menghindarkan diri dari air, penyakit. Air itu penyakit karena pandangan ya. Air itu penyakit karena pandangan. Jadi orang memandang, maka yang dipandang itu sakit. Dan itu benar adanya. Nabi bersabda, al-ainu haqqun. Air itu benar adanya. Karena suatu pandangan kepada kita, suatu pandangan kepada anak kita, maka kita bisa sakit, anak kita bisa sakit. Padahal pandangan saja. Nah, itu benar kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentang jenggot tadi, dulu orang-orang Arab mengikatnya, menggelungnya karena memiliki keyakinan bisa menghindarkan, bisa menolak penyakit air. Nah, itu tentunya bentuk kesyirikan. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muhammadun bari, pena Muhammadan bari, Muhammad berlepas diri. Itu bentuk kesyirikan. Seandainya tidak memiliki keyakinan yang kedua tadi, bahwasanya itu menangkal air, maka yang pertama, yaitu bentuk iftikharon. Maka ini merupakan ketetapan Nabi, berlaku bukan untuk orang Arab saja, berlaku untuk semua kaum muslimin di muka bumi. Yang namanya jenggot tidak boleh diikat, tidak boleh digelung. Jenggot itu dibiarkan. Dibiarkan bagaimana? Ya sudah dibiarkan, kalau mau dirapikan, disisir silahkan. Tapi dipotong-potong nggak boleh. Apalagi dicukur nggak boleh. Karena itulah syariat yang
disampaikan oleh Nabi, dan itu tentunya berdasarkan wahyu dari Allah. Kemudian yang kedua apa? Memakai kalung dari tali busur panah. Itu juga Nabi SAW berlepas diri. Memakai kalung dari tali busur panah. Sebagaimana tadi sudah disebutkan, mereka mengalungkan tali dari busur panah pada leher-leher onta. Ya, seandainya dikalungkan pada seseorang, ya tidak boleh. Dengan keyakinan yang semacam tadi bisa menghindarkan air, tidak boleh. Kalau misalnya wanita memakai tali karena nggak punya kalung emas, gimana? Karena tidak punya kalung emas, kemudian mengkalungkan tali sebagai ganti emas dan tidak ada keyakinan apa-apa, ya silahkan saja. Karena yang namanya wanita kan identik dengan perhiasan. Perhiasan biasanya kan emas, perak atau yang lainnya. Tapi nggak punya duit, sehingga untuk berhias dengan plastik atau dengan tali tetapi tambah indah, tambah cantik, ya silakan saja, asal tidak memiliki keyakinan tadi. Tapi yang namanya lelaki memakai kalung ya tidak boleh, karena kalung itu identik dengan wanita di mana dia adalah perhiasan. Lelaki memakai cincin boleh, tapi kalau kalung tidak boleh, dan itu pun nggak boleh cincin dari emas. Kemudian yang berikutnya, yang Nabi SAW berlepas diri. Nabi SAW berlepas diri dari orang yang berbuat apa? Orang yang beristinja dengan kotoran binatang. Mohon maaf. Misalnya, ada kotoran binatang yang sudah mengering, kan kayak batu gitu ya, mengeras kayak batu. Apakah boleh untuk istinja? Tidak boleh. Kan istinja dengan batu, betul sekali. Istinja dengan batu, dengan 3 batu, ya, dengan 3 batu. Fungsinya sama seperti air. Syariat menjelaskan istinja, mohon maaf, cebok dengan batu, 3 batu, jadi 1 batu dijalanin, dibuang. Batu yang kedua dijalanin, dibuang. Batu yang ketiga dijalanin, dibuang. Sudah 3 batu, maka suci. Tapi rasanya bersihnya kok nggak maksimal kayak air, ya sudah, itu perasaan. Atau barangkali kenyataan memang bersihnya tidak maksimal, tapi secara sehat sangat sudah suci, karena fungsinya seperti air. Tapi jangan kemudian kotoran yang mengering kayak batu dijadikan untuk istinja, untuk cebok. Nabi berlepas diri dari yang demikian. Bicara tentang masalah istinja, masalah cebok, mohon maaf, ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Yang paling utama, cebok dengan batu terlebih dahulu, kemudian disempurnakan dengan air. Ini yang paling tinggi tingkat keutamaannya. Keutamaan yang di bawahnya mencukupkan diri dengan air saja. Tingkatan yang berikutnya mencukupkan diri dengan batu saja. Tiga-tiganya dibenarkan. Suci, memenuhi persyaratan yang diminta oleh syariat. Cuma tingkatannya berbeda. Yang paling tinggi batu dulu, kemudian lanjut air, yang kedua air saja, yang ketiga batu saja. Di dalam Al-Quran, pujian Allah Azza wa Jalla untuk orang-orang Kuba. La takum fihi abada, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang-orang Kuba, kenapa dipuji oleh Allah sebagai mutatahhirin, orang-orang yang bersuci? Maka mereka menjawab bahwasanya kami memiliki kebiasaan ketika istinja dengan yang pertama tadi, batu dulu, baru dilanjut dengan air. Jadi tidak mencukupkan dengan air saja dan tidak mencukupkan dengan batu saja, tetapi gabungan keduanya, batu dan air. Itu yang menjadikan mereka dipuji oleh Allah.
fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Di dalam Masjid Kuba itu terdapat orang-orang kaum muslimin yang mereka menyenangi bersuci. Ternyata mereka membiasakan demikian. Baik, kemudian yang berikutnya. Waki meriwayatkan bahwa Sa'id bin Jubair berkata, barang siapa memutus suatu tamimah dari seseorang, maka tindakannya itu sama dengan memerdekakan seorang budak. Ini bukan hadis. Ini athar dari ulama zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Kenapa jimat atau tamimah tadi ya, yang dikalungkan pada anak-anak diputus kok mendapatkan pahala seperti memerdekakan seorang budak? Maksudnya adalah pahalanya besar. Kenapa? Karena orang tersebut mengingkari kemungkaran yang berupa kesyirikan. Dan setinggi-tingginya kemungkaran itu kesyirikan. Kita sudah mengetahui ada orang berzina, perkara besar, oh perkara besar, orang kok berzina, naudzubillah min dzalik. Ada orang membunuh, perkara besar, oh perkara besar, kok bisa orang melayakkan nyawa orang lain, dibandingkan dengan orang ngasih sesajen di Gunung Semeru, di Lumajang atau di mana misalnya. Lebih besar mana dosanya? Apakah orang yang membunuh ataukah orang yang berzina? Dosanya masih lebih besar orang yang memberikan sesajen. Kenapa? Karena sesajen ini perkara kesyirikan. Dan dosa yang paling besar itu adalah syirik. Orang berbuat syirik kecil, dia telah berbuat dosa besar. Kalau orang berbuat syirik besar, terancam batal Islamnya. Makanya seorang ulama mengatakan kalau ada orang memutuskan, mematahkan tamimah, kalung yang merupakan jimat yang dikalungkan pada anak-anak, maka berarti dia telah mengingkari kemungkaran, dan kemungkarannya berupa kesyirikan, pahalanya besar sekali. Diungkapkan dengan dia sama dengan memerdekakan seorang budak. Di bawahnya kita lanjut, scroll berikutnya. Dan Waki meriwayatkan pula bahwa Ibrahim An-Nakhai berkata, mereka para sahabat Abdullah bin Mas'ud membenci segala jenis tamimah, baik dari ayat-ayat Al-Quran atau bukan dari ayat-ayat Al-Quran. Tadi sudah kita bahas. Abdullah bin Mas'ud, seniornya sahabat, tidak suka sesuatu yang digantungkan meskipun dari Al-Quran. Kalau bukan dari Al-Quran jelas syirik. Kalau bukan dari Al-Quran jelas syirik. Tapi meskipun dari Al-Quran yang tidak ada kesyirikan, karena Al-Quran adalah kalamullah, kita bertabaruk kalam berkah dari kalamullah, tidak ada kesyirikan. Tetapi ada hal-hal lain yang bisa merupakan kemungkaran. Al-Quran jadi dihinakan, masuk mandi, kamar mandi, masuk keluar WC gitu, diinjak-injak, anak tangannya kena najis megang Al-Quran. Lagi pula Al-Quran sebagai petunjuk dan sebagai obat itu untuk dibaca, bukan digantungkan. Demikian. Allah alam, sudah selesai. Saya kembalikan dulu kepada Master of Ceremony, Bapak Dokter. Jazakallah khair Ustadz. Amin wa iyyakum. Kita ke kolom chat sebentar, belum ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan dari para jamaah. Bisa raise hand dengan meng-unmute suaranya. Belum ada pertanyaan Ustaz. Coba saya bertanya ya Ustaz ya. Monggo, Dokter. Tadi kalau saya masih belum paham sih kalau yang jenggot tadi dirapikan itu syarahnya seperti apa nggih Ustaz ya? Maksudnya kok tidak berarti tidak boleh dikepang juga nggih Ustaz ya? Gini, masalah jenggot, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afu al-lihya, wa'fu asy-syawarib." Kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, biarkanlah jenggot, potonglah kumis. Jadi petunjuk syariat, perlakuan jenggot dengan kumis sesuatu yang berbeda.
Kalau kumis, gunting, potong. Jenggot dibiarkan. Dibiarkan artinya tidak terkena gunting, tidak terkena pemangkas rambut, tidak terkena apa-apa. Jadi dibiarkan. Dibiarkan bagaimana? Ya dibiarkan. Kalau memang Allah berikan jenggot yang lebat, ya lebat sampai mana? Ya sampai mana? Terserah. Jadi memang jenggot itu petunjuk syariat dibiarkan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khalifu al-Yahud, selisilah orang-orang Yahudi. Bagaimana menyelisihinya? Membiarkan jenggot dan memotong kumis. Karena orang Yahudi itu jenggotnya dicukur, kumisnya dibiarkan. Kalau kemudian ada pertanyaan sekarang begini, orang Yahudi itu sekarang memanjangkan jenggot kok, kumisnya malah dicukur. Apa lantas kemudian sekarang kita selisih mereka, kita sekarang cukur jenggot, kumis dibiarkan? Ya tidak demikian. Kenapa tidak demikian? Karena syariat agama ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sudah sempurna, jadi tidak mengalami perubahan. Urusan ternyata Yahudi, orang-orang kafir membiarkan jenggot, memotong kumis, urusan mereka. Kita tidak lantas kemudian menyelisihi mereka harus. Sekarang kita potong jenggot, lebatkan kumis, tidak. Ya urusan mereka, kalau mereka kemudian memanjangkan jenggot, urusan mereka. Sama, misalnya sunat, khitan, itu ternyata orang Nasrani misalnya khitan, Muslim harus menyelisih, gak usah khitan, juga begitu. Syariat sudah final dengan ditusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masalah jenggot. Nah, kemudian tidak boleh diikat. Nah, ini yang terjadi pada orang jahiliyah tadi karena dua alasan. Yang pertama bentuk kesombongan, yang kedua adanya keyakinan untuk menangkal penyakit aid. Nah, maka larangan. Jadi jenggot dibiarkan saja. Nah, sekarang sedikit saya sampaikan masalah ain ya. Tadi kan kita sudah singgung, khawatirnya ada yang bertanya-tanya, ain itu apa? Ain itu begini. Ada orang memandangi anak kita, atau ada orang memandangi kita dengan pandangan mata yang penuh kedengkian, dengan pandangan mata hasad, itu si anak bisa sakit, itu kita bisa sakit. Misalnya, alhamdulillah anak kita ganteng, anak kita cantik, lucu lagi, umur 4 tahun gitu lari-lari misalnya ya. Ada orang melihatnya dengan pandangan dengki, itu si anak bisa sakit. Itu si anak bisa sakit. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu an memperbolehkan, malah menyuruh anak-anak kecil yang imut-imut, yang cantik, ganteng, menarik, itu ini ya, kalau tertawa itu ada semacam lomba pokok namanya apa ya? Lesung pipit. Lesung pipit. Ya apa namanya? Itu disuruh dikasih hitam-hitam biar nggak menarik. Soalnya khawatirnya ada orang melihat dengan pandangan dengki gitu ya. Nah, apakah kemudian kita akan memberikan penampilan anak-anak kita dengan penampilan yang jelek, yang buruk biar tidak menarik? Ya, nggak perlu begitu. Caranya bagaimana? Lindungi anak kita dengan doa-doa. Lindungi keluarga kita dengan doa-doa, zikir pagi petang, itu sudah merupakan benteng penangkal dari pengaruh-pengaruh kekuatan jahat apapun. Itu yang terpenting, gitu ya. Itu yang terpenting. Oleh karena itu kita yang sudah paham ilmu, yang pertama kita membentengi diri dan keluarga kita dengan zikir-zikir yang Nabi ajarkan. Yang kedua, jangan sampai kita memandang sesuatu dengan pandangan dengki. Jangan sampai, karena bisa menjadikan yang dipandangin tadi sakit. Allah alam, barangkali sisi kedokteran apa bisa diteliti atau barangkali sudah ada penelitian. Seandainya tidak ada penelitian, misalnya mohon maaf. Yang jelas ini adalah sabda Nabi. Nabi bersabda, al-ainu haqqun. Ain itu benar adanya. Nah,
Baik Ustaz. Ada Nggih. pertanyaan ini Ustaz. Alhamdulillah. Nggih. Eh, ada pertanyaan dari Ibu Laksmi Indreswari. Bismillah Ustadz, bagaimana cara berobat dengan Al-Quran? Terima kasih sebelumnya. Bagaimana cara berobat dengan Al-Quran? Cara berobat dengan Al-Quran, Al-Qurannya dibacakan. Al-Qurannya dibacakan. Jadi, dan ini bagus sekali kalau kita mengambil ikhtiar dua-duanya. Apa namanya, ikhtiar berobat secara berobat dengan medis, dengan ilmu kedokteran dia juga dibarengi dengan secara syar'i. Misalnya sakit perut, ya. Kalau dengan resep dokter obatnya apa? Itu yang pertama. Selain dengan resep dokter, kita mengkonsumsi obat apa? Kita juga barengi dengan ikhtiar syar'i. Perut dipegang, ya. Misalnya istri kita sakit perut atau suami kita sakit perut, anak kita sakit perut, selain minum obat dari resep dokter tadi, dibaca Al-Fatihah. Ketika kita membaca Al-Fatihah, ya, upayakan dalam badan suci. Yang kedua, nafas. Kita bacakan bernafas. Tiupannya kan ada nafasnya, ada anginnya. Ini anginnya mengenai bagian-bagian yang sakit. Anginnya mengenai bagian yang sakit. Jadi mulutnya dekat ke perut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga nafasnya mengena. Nah, itu cara berobat dengan Al-Quran. Atau mungkin mau diminumkan air minum, kena tiupan angin dari bacaan Al-Quran. Nah, Baik, demikian. selanjutnya dari guru kita, Dr. Heru Subroto Hafizahullah Ta'ala. Mohon bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya bermajelis taklim di TV, di mana Ustadz yang tampil ada sebagian bermajelis taklim di TV, di mana Ustadz tampil ada sebagian ulama yang mengharamkan. Bagaimana bermajelis taklim dengan seorang ustadz di TV? Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan tentang permasalahan ini, bahwasanya TV adalah media yang bisa mendatangkan ilmu. Ketika ilmu itu hak, ilmu itu benar, soalnya ada ilmu yang tidak benar, bukan berdasarkan Al-Quran dan hadis, tapi berdasarkan pemikiran dari yang lainnya, atau Al-Quran dan hadis, tetapi dengan pemahaman hawa kepentingannya. Yang jelas, ini Ustadz diketahui manhajnya benar, keberagamannya benar, akidahnya sahih, peribadahnya lurus, muamalahnya warak dari halal haram. Ini Ustadz bagus untuk diambil ilmunya. Tetapi harus melalui TV. Nah, kalau yang melihat orang laki-laki nggak ada pembahasan, ya. Kalau melihat orang laki-laki nggak ada pembahasan. Tetapi yang melihat orang perempuan ini nggak ada pembahasan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kalau wanita yang bermajelis ilmu melalui TV ini benar-benar akan mengambil faedahnya, maka itu kebaikan. Karena mengambil faedah ilmu. Jadi jaga niat, kuatkan niat, bukan untuk menikmati kegantengan ustaznya, bukan untuk merasakan kenyamanan dengan memperhatikan kegantengan ustaznya. Nah, kalau itu sudah terfitnah, nggak boleh, gitu ya. Nah, baik, jazakallahu khairan. Pertanyaan terakhir Ustadz dari Dr. Wita Saraswati. Bismillah, izin bertanya tentang penyakit akibat ain. Bukankah semua penyakit datang dari Allah? Bagaimana hasad bisa menimbulkan penyakit ain, Ustaz? ain penyakit yang ditimbulkan dari pandangan orang yang dengki. Orang yang dengki, kok dia yang cantik, aku kok nggak cantik gitu ya. Lo kok dia yang ganteng, aku kok nggak ganteng. Dan pandangannya dengan pandangan dengki itu bisa menyebabkan sakit, panas dan semacamnya. Dan obatnya itu bagian dari orang yang pernah memandangnya. Misalnya diketahui yang pernah memandangnya dengan pandangan dengki siapa. Misalnya si fulan ketahuan, si fulan ketahuan. Ambil bajunya dia, direndam dan air rendaman baju tadi digunakan untuk mandi si anak yang terkena air itu.
atau dengan bidara. Nah, itu untuk pengobatannya atau diruqyah. Nah, pertanyaannya bagaimana pandangan hasad bisa menyebabkan air? Itu yang kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Nggih. Itu kita tidak tahu. Nggih. Baik Ustadz, sudah menjelang maghrib, mungkin akan kita akhiri kajian kita pada sore hari ini. Sebelumnya bisa minta doa Ustadz karena banyak kawan kami dokter dan terutama guru kita juga Ustadz Samsul Ma'arif kan juga sedang sakit nih. Mohon doa untuk bagi yang sedang sakit Ustadz. Baik, kita akan doakan semuanya kaum muslimin khususnya yang ada di majelis ini dan teman-teman komunitas majelis ini agar yang sakit diberi kesembuhan, agar yang ada kesulitan diberi kemudahan, dan seterusnya diberi keberkahan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innalaka alhamd. Ar-Rahmanir Rahim. Inna bika ar-rahmah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghitsu aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. As'alullahal 'azim rabbal 'arsyil 'azim ay yashfiya al-ikhwah alladzina fil marad. As'alullahal 'azim rabbal 'arsyil 'azim ay yashfiya jamil ikhwah wal muslimin alladzina fil marad. Innaka antas syafi, innaka antas syafi, innaka antas syafi. Allahumma inna nas'aluka anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal maras wal junun wal jubam wa min sayyil asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopat, lepra, kegilaan, dan seburuk-buruk penyakit lainnya, termasuk virus corona dan apapun yang merupakan seburuk-buruknya penyakit. Innaka antal hafiz wa innaka antal hafiz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dokter dari saya ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya permisi undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz, jazakallah khair. Kita jumpa lagi pada pekan depan pada Jumat pada kajian tarbiyah ruhiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.